Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha menerima taubat. Semoga kita semua ada dalam lindungannya. Amin. Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabatnya, pada tabiut tabiin, sampai pada kita semua selaku umatnya yang selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu adalah ketetapan jiwa manusia yang tidak dapat dihilangkan, melainkan dapat dikendalikan dan dapat diarahkan. Dalam Al-Quranul Karim dijelaskan ada 3 hawa nafsu, yaitu nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainnah. Yang pertama adalah nafsu amarah. Apa itu nafsu amarah? Nafsu amarah adalah jiwa yang selaras atau sejalan dengan keinginan. Dalam surat Yusuf ayat 53 menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'un nafsi inna nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu mendorong terhadap kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nafsu amarah biasanya condong terhadap melakukan kesalahan yang menimbulkan dosa dan tidak sadar, sehingga selalu merasa benar walaupun ada bukti dan tidak mau beristighfar. Contoh orang yang sedang diliputi nafsu amarah, contohnya yaitu orang yang bukhlun. Ya, bukhlun itu adalah orang yang pedit terhadap hartanya. Dia tidak mau berbagi karena dia merasa apa yang dia miliki itu adalah hasil kerja kerasnya. Contoh yang selanjutnya yaitu orang yang su'un. Kalau su'un ini adalah pedit perangai, atau dalam bahasa Sunda suka disebut nanti orang judes gitunya. Nah, itu contohnya, dia tidak pernah menyapa, tidak pernah tersenyum kepada yang ditemuinya. Padahal kita tahu bahwa senyum itu adalah sedekah yang paling ringan, ya, dan yang paling baik, ya, itu sedekah tersenyum itu. Kemudian contoh selanjutnya yaitu orang yang hasud, iri dengki atas nikmat yang saudaranya miliki. Seterusnya contohnya jahlun, orang yang bodoh, orang yang takabur, orang yang suka pemarah, ya, dan orang yang rakus terhadap urusan dunia. Karena orang yang rakus terhadap urusan dunia, dia pasti akan menghalalkan segala cara. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Apa itu nafsu lawamah? Nafsu lawamah yaitu nafsu yang mengingatkan, menyesal, mengoreksi, dan menyalahkan perbuatan yang tidak baik. Dalam Al-Quran, surat Al-Qiyamah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala uqsimu bin nafsi lawamah. Artinya, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesal. Contoh nafsu lawamah yaitu yang suka bergibah. Seseorang yang bergibah, dia menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah, tetapi dia melakukannya dan akhirnya dia selalu menyesalinya dan beristighfar. Kemudian orang yang suka ria, mau terpuji, orang yang berbohong, orang yang berkhianat, itu contoh nafsu lawamah. Ya, yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Kalau nafsu mutmainnah yaitu nafsu yang membawa ketenangan, ketentraman, selalu mendorong terhadap kebaikan. Dalam surat Al-Fajr ayat 27 dan 28.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Contoh orang yang nafsul mutmainnah, orang yang dermawan, orang yang qanaah. Ridho orang qanaah itu yaitu ridho menerima ketetapan dari Allah. Kemudian orang yang sabar, orang yang selalu bersyukur, dan tentunya orang yang selalu bertobat. Itu adalah nafsul mutmainnah. Nah itu ya, sahabat rahimakumullah. Dalam pembahasan ini kita mengetahui bahwa di dalam diri kita itu, kita selaku manusia yang selalu mempunyai dosa, ya, kita tahu apa yang sedang kita rasakan, nafsu apa yang sedang kita rasakan. Mudah-mudahan dengan kita mempelajarinya tentang hawa nafsu itu, kita bisa mengolahnya, kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik sehingga nafsu kita menjadi nafsu mutmainnah, ya, nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin untuk menuju hal itu kita harus mempunyai moto bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, ya. Terus hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, sehingga apa yang kita akan lakukan ini insya Allah nantinya kita akan berakhir dengan keadaan husnul khotimah. Dalam hadis dinyatakan, Abdul jihad ayyujahadar rizalu nafsahu wa hawahu, yaitu jihad yang paling utama adalah jihad memerangi seseorang yang memerangi dirinya dan memerangi hawa nafsunya, ya. Itu selanjutnya, hawa nafsu itu bisa dikendalikan dan diarahkan. Nah, bagaimana cara mengendalikan dan mengarahkannya? Insya Allah dalam pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang cara mengendalikan dan mengarahkan hawa nafsu. Untuk saat ini mungkin dicukupkan dulu sekian. Baik dan kurangnya saya mohon maaf, karena kesalahan itu murni dari saya sendiri. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tutup dengan doa. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.